Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rahmanisa Hakim dari Teknik Kimia Universitas Pamulang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait hasil kerja praktek saya di Pusat Riset Metalurgi Badan Riset Inovasi Nasional dengan judul Karakterisasi Korosi Baja dengan penambahan ekstrak tanaman pulai atau Alstonia bitricis di lingkungan asam klorida. Baik, kita mulai dengan perkenalan profil Pusat Riset Metalurgi. Secara historis, Pusat Riset Metalurgi merupakan kelanjutan dari Pusat Penelitian Metalurgi dan Material, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, seiring dengan integrasi lembaga riset nasional ke dalam BRIN pada tahun 2023, maka seluruh fungsi sumber daya manusia dan juga kegiatan penelitiannya dilanjutkan dan dikembangkan melalui struktur Pusat Riset Metalurgi yang tergabung dalam Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material BRIN. Pusat Riset Metalurgi ini merupakan epicentrum riset material logam yang ada di Indonesia, di mana riset di sini berfokus pada tiga pilar utama. Yang pertama, ekstraksi metalurgi berbasis sumber daya primer atau bahan alam maupun sumber daya sekunder, yaitu riset pemanfaatan limbah pertambangan dan juga material untuk ekonomi sirkuler. Lalu yang kedua adalah desain dan metalurgi pemrosesan paduan logam untuk pengembangan industri strategis nasional, di mana di sini dikembangkan riset terkait baja tahan karat, paduan logam entropi tinggi, baja superelastik, paduan logam suhu tinggi seperti refraktori dan intermetalik, juga paduan non-ferrous seperti titanium alloy, magnesium alloy, cobalt super alloys, dan lain-lain, ya, yang semuanya untuk mendukung kebutuhan kekuatan infrastruktur, alutsista, hingga implan tulang dan gigi. Dan fokus yang ketiga adalah konservasi dan mitigasi korosi material untuk pengendalian korosi dan juga untuk meningkatkan umur pakai infrastruktur. Nah, fokus kerja praktek saya berada pada pilar ketiga, yaitu mitigasi korosi, di mana dengan fokus riset solusi untuk memperpanjang umur infrastruktur menggunakan teknologi pelapisan dan inhibitor yang ramah lingkungan. Mengapa korosi itu begitu penting untuk ditangani? Karena kegagalan material akibat korosi membawa dampak katastrofik, yaitu membawa bencana besar dan juga kerusakan yang luar biasa. Contohnya kita bisa melihat dari peristiwa runtuhnya jembatan Morandi di Genoa, Italia pada 2018 lalu yang menimbulkan puluhan korban jiwa. Nah, begitu juga bencana gas bopal di India pada tahun 1984, di mana terjadi kebocoran gas pada malam hari dan itu menewaskan hampir 15.000 hingga 20.000 orang. Begitupun tumpahan minyak kapal Prestige di Laut Spanyol. Ya, ini diakibatkan karena keroposnya lambung kapal akibat korosi. Jadi, ketiga peristiwa tersebut berakar dari masalah yang sama yaitu korosi. Nah, di dunia industri sendiri, baja banyak berinteraksi dengan lingkungan agresif, ya, khususnya asam klorida. Karena asam klorida ini sering digunakan dalam proses pickling maupun descaling. Nah, asam klorida ini sangat cepat menggerogoti baja gitu. Karena itu, agar tidak terjadi overflickering yang membuat kerusakan pada baja, maka diperlukan suatu bahan atau material yang mampu menghambat atau menekan laju korosi. Dan itu sering kita kenal dengan nama inhibitor korosi.
Ancaman korosi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, ya. Bisa berupa uniform corrosion atau korosi seragam, di mana karat mudah teridentifikasi karena menutupi seluruh permukaan material. Lalu yang kedua ada juga crevice corrosion atau korosi celah. Biasanya ini terjadi pada persambungan baut atau area gasket, plank, ataupun daerah overlap plat, ya. Dan yang ketiga ada pitting corrosion yang merupakan korosi yang paling berbahaya dan merusak. Karena pitting corrosion ini berupa sumuran atau lubang kecil pada permukaan material dan kerusakannya bukan terjadi di permukaan tetapi di dalam lubang tersebut. Nah, sehingga bisa jadi kita melihat bahwa material kita masih baik-baik saja padahal di dalamnya sudah terjadi keropos atau kerusakan yang luar biasa. Nah, untuk teknologi perlindungannya, maka dikenal beberapa metode ya. Yang pertama ada paduan tahan korosi, di mana dengan menambahkan material lain seperti kromium ataupun molybden ke dalam baja atau stainless steel ya, di mana kromium ini akan membentuk lapisan oksida pasif yang melapisi baja sehingga tidak berinteraksi langsung dengan lingkungan agresif ya. Lalu yang kedua ada pelapisan atau coating ya. Ini dilakukan bisa dengan galvanisasi ya, ataupun juga dengan cat epoksi, cat anti-fouling dan sebagainya. Dan yang ketiga kita kenal juga proteksi katodik atau anoda korban. Nah, yang menjadi fokus kita adalah teknologi dengan inhibitor korosi. Nah, masalahnya inhibitor korosi selama ini kita banyak menggunakan bahan kimia sintetis yang rentan bersifat toksik dan bisa mencemari lingkungan. Nah, karena itu dalam kerja praktek ini disinilah inovasinya adalah transisi dari inhibitor korosi sintetis menuju green inhibitor atau inhibitor hijau yang berasal dari ekstrak tanaman yang bersifat biodegradable dan juga ramah lingkungan. Sebagai kandidat green inhibitor, kami mengeksplorasi potensi dari tanaman endemik Indonesia, yaitu Pule waigeo atau nama ilmiahnya Alstonia bitricis, yang merupakan spesies tumbuhan famili Apocynaceae, yang merupakan tumbuhan langka dan hanya tumbuh di Pulau Waigeo, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Nah, pule waigeo ini merupakan tanaman yang kaya akan senyawa fitokimia seperti alkaloid, flavonoid, dan juga tanin, di mana senyawa-senyawa ini memiliki struktur molekul yang kaya akan elektron, yakni memiliki gugus fungsi pendonor elektron. Nah, elektron inilah yang kemudian kita harapkan bisa disumbangkan untuk kemudian membentuk lapisan pelindung pada permukaan baja untuk menggantikan inhibitor sintetis yang berasal dari bahan kimia yang bersifat toksik. Selanjutnya, untuk mendapatkan senyawa aktif dari Pule waigeo, maka kita lakukan ekstraksi dengan teknik maserasi menggunakan etanol 96%. Nah, kenapa kita menggunakan pelarut etanol? Karena sifatnya yang semipolar, sehingga memiliki efisiensi yang tinggi untuk melarutkan senyawa-senyawa penting dari Pule waigeo ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menimbang 100 gram kulit batang Pule waigeo, lalu kita larutkan ya, kita aduk. Setelah itu kita tutup dengan aluminium foil dan kita maserasi selama 72 jam dalam suhu ruang untuk menjaga agar senyawa-senyawa fitokimia ini tidak rusak jika dalam suhu tinggi. Nah, selanjutnya setelah itu dilakukan langkah penyaringan untuk mendapatkan filtrat dari filter ekstrak Pule waigeo. Lalu setelah kita mendapatkan filtrat, maka kita lakukan pengeringan dalam oven 80 derajat Celcius saja hingga kering ya, hingga terlihat ini hasil pengeringan ya. Ini ekstrak kering dari Pule waigeo, lalu kita kerik untuk kemudian mendapatkan serbuk kering
ekstrak pule Waigeo sebagaimana yang terlihat di gambar. Nah, setelah itu kita bisa lakukan, gunakan untuk proses berbagai karakterisasi sesuai dengan kebutuhan. Dari 100 gram bahan mentah, maka kami berhasil mendapatkan sekitar 20,96 gram ekstrak murni. Kurang lebih 20,96% rendemen ya. Ini, luar biasa ya, menunjukkan bahwa efisiensi ekstraksi cukup baik karena di atas 10%, di mana menggambarkan bahwa 1/5 dari total biomasa berhasil ditarik keluar. Dan ekstrak inilah yang mengandung senjata utama kita, yaitu senyawa-senyawa fitokimia yang kaya elektron yang kemudian akan kita gunakan sebagai inhibitor alami atau green inhibitor. Sekarang, bagaimana cara kita mengukur efektivitas ekstrak pule Waigeo ini secara cepat? Karena kalau menggunakan metode weight loss, maka kita membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan hingga 1 tahun. Nah, namun dengan instrumen yang bernama potensiostat galvanostat, maka pengujian bisa dilakukan secara cepat kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Dan ini merupakan sistem elektrokimia dengan 3 elektroda ya. Prinsip kerjanya metode ini memungkinkan kita memaksa baja terkorosi lebih cepat dengan cara memberikan tegangan listrik ya. Dan sistem ini terdiri dari 3 elektrod. Yang pertama adalah working electrode atau elektroda kerja, di mana ini kita hubungkan arusnya dengan sampel plat baja. Lalu yang kedua ada reference electrode ya, dengan elektroda acuannya Ag, AgCl dan yang terakhir ada counter electrode atau elektroda ground ya, dengan, logam yang digunakan adalah logam inert, platina ataupun grafit. Dan fokus pengujian kita, yaitu diarahkan untuk metode potentiodynamic polarization ya, atau kurva Tapel. Nah, untuk tujuannya untuk mengukur secara langsung seberapa besar arus korosi yang mengalir kepada sampel plat baja. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran potensiodinamik untuk mendapatkan kurva tapel yang nanti akan kita hitung laju korosinya, maka pengujian pertama yang kita lakukan adalah open circuit potensial atau OCP. Sederhananya, OCP ini adalah pengukuran stabilitas permukaan baja sebelum nanti kita beri tegangan eksternal. Nah, kita bisa lihat dari grafik ya, ini kurva yang berwarna biru adalah kurva baja murni dalam larutan asam klorida yang tanpa penambahan ekstrak pulei atau larutan blanko, di mana kita melihat nilai potensialnya sangat negatif ya, berada di minus 516,6 milivolt. Lalu kita beralih ke kurva yang warna merah ya, yaitu saat kita menambahkan 500 ppm ekstrak pulai, maka ternyata nilai potensialnya langsung melonjak naik atau bergeser ke arah yang lebih positif ya, yaitu berada di minus 461 milivolt. Kurang lebih selisih sekitar 55 milivolt ya. Nah, maka ini menunjukkan pergeseran ke arah yang positif atau ke arah Nobel ini menunjukkan bahwa molekul dari ekstrak pulei dengan cepat kemudian menempel atau teradsorpsi di permukaan baja yang membuat permukaan tersebut jauh lebih stabil dan juga seperti membentuk lapisan penghalang yang melindungi baja dari larutan elektrolit asam klorida. Ya, sehingga kemudian baja itu menjadi lebih sulit untuk teroksidasi secara alami. Ya, itu.
Matriks ini merangkum apa yang baru saja kita bahas, yakni penambahan 500 ppm ekstrak pulei memberikan perlindungan awal yang aktif, yaitu ditandai dengan nilai OCV yang lebih positif, ya, di yang ini nih, yang ekstrak pulei 500 ppm. Nah, pergeseran potensial ini membuat baja lebih sulit berkarat. Namun, untuk kita mengetahui seberapa besar laju korosinya bisa ditekan dengan ekstrak pulei, maka kita perlu melihat dari data kurva tapel. Nah, ini adalah inti dari pengujian kita, yaitu kurva tapel. Sumbu X di sini, ya, ini adalah tegangan atau potensial. Lalu sumbu Y, ya, ini adalah arus korosi, di mana semakin ke atas nilainya semakin besar, maka arus korosinya juga semakin besar. Nah, maka kita bisa melihat kurva biru, ya, ini adalah baja tanpa inhibitor atau baja dalam larutan blanko yang hanya terdiri dari larutan asam klorida saja. Sedangkan kurva yang berwarna merah ini adalah baja yang dilindungi oleh 500 ppm ekstrak pulei. Di mana di sini kemudian terlihat jelas bahwa kurva merah, ya, bergeser drastis ke arah bawah atau ke arah yang nilai arus korosinya eh, lebih sedikit, lebih rendah, turun gitu ya. Dan menariknya, penurunan arus itu terjadi di kedua sisi, baik di cabang anodik yang sebelah kanan maupun di cabang katodik ya. Di cabang anodik ya, di sisi kanan, maka pelarutan besi menjadi karat juga berhasil dihambat secara signifikan. Begitupun di cabang katodik ya, di mana reduksi gas hidrogen juga berhasil ditekan. Nah, untuk mendapatkan angka pasti dari laju korosi dari grafik kurva tapel tadi, maka kita menggunakan perangkat lunak melakukan teknik ekstrapolasi linier, di mana titik potong dari garis ekstrapolasi ini, yaitu garis yang berwarna merah ya, yang kita tarik nih dari kurva. Hasil dari ekstrapolasi ini menunjukkan nilai persis dari densitas arus korosi atau IKOR yang itu berbanding lurus dengan laju korosi. Nah, oke, mari kita lihat hasil perhitungan dari ekstrapolasi data yang kita lakukan tadi ya. Dengan persamaan Stein-Gery yang itu sudah diolah secara otomatis oleh software di alat CMS Gemri, maka kita bisa melihat di yang sebelah kiri ya, Tafel Blanco HCl 0,1 M Pulei 0 ppm. Nah, di sini corrosion rate-nya atau laju korosinya senilai 5,040 mm per year. Jadi, bisa dibayangkan baja setebal 5 mm itu kemudian bisa larut dalam setahun ya. Dan untuk satuan laju korosi memang menggunakan luas yang rusak per tahun gitu ya. Jadi area atau luas yang bisa dirusak dikorosi selama setahun. Nah, lalu kita bandingkan dengan corrosion rate atau laju korosi pada baja yang diberi inhibitor 500 ppm ekstrak pulei. Maka ini nilai corrosion rate-nya turun jauh gitu ya. Hanya 0,848 mm per year. Dari 5 mili menjadi 0,85 mili per year gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, laju korosi yang turun drastis ini berarti memang ada perlindungan ya yang terjadi pada baja yang diberi inhibitor gitu ya. Nah, ilustrasi visualnya, maka kita bisa lihat ini bedanya baja tanpa perlindungan yang dia kemudian terkikis nih parah ya, dan juga baja
dengan perlindungan gitu ya, yang sudah dilapisi perisai organik nih, ekstrak pulei. Jika kita kalkulasikan, maka penurunan laju korosi tadi setara dengan efisiensi inhibisi sebesar 83,17%. Ya, di mana efisiensi inhibisi ini diukur dari corrosion rate Blanco dikurangi corrosion rate inhibitor lalu dibagi corrosion rate Blanco kali 100%. Ya. Dan ini adalah tingkat efisiensi perlindungan yang sangat luar biasa untuk sebuah bahan alami yang bermodalkan fitokimia murni. Jadi, hanya dengan konsentrasi 500 ppm, ternyata mampu menekan laju kehancuran baja eh, sebanyak 83,17%. Nah, karena ekstrak gulai mampu menekan reaksi di anoda sekaligus di katoda, kita dapat menyimpulkan bahwa ekstrak gulai bekerja sebagai inhibitor tipe campuran, yakni mixed type inhibitor. Ini adalah sebuah keunggulan besar karena ekstrak gulai tidak hanya menambal satu sisi kebocoran reaksi kimia, melainkan memberikan perlindungan ganda secara komprehensif di kedua sisi, baik di anoda maupun di katoda. Lalu bagaimana sebenarnya ekstrak pulai ini bekerja di tingkat molekuler? Maka jawabannya ada di proses adsorpsi. Ya, di mana molekul-molekul organik dari ekstrak pulai seperti alkaloid, flavonoid, dia mendonorkan elektronnya ke permukaan baja, lalu kemudian menempel kuat dan membentuk lapisan pelindung, ya, eh, berupa lapisan tipis, ya, dan dia menjadi barrier film, ya, atau lapisan film pasif, ya. Nah, lapisan pasif inilah yang secara fisik dia memblokir ion-ion klorida ya yang agresif dari cairan asam klorida agar tidak bersentuhan langsung dengan permukaan baja. Maka rantai reaksi penyebab korosi pun akhirnya terputus karena ada lapisan film pasif ini. Keberhasilan riset ekstrak gulai ini bukan sekedar angka di laboratorium, namun implikasinya sangat luas bagi masa depan industri, di mana pilar pertama, green chemistry, kita jadi memiliki alternatif pengganti bahan kimia sintetis yang beracun dengan solusi 100% organik, biodegradable, dan berkelanjutan. Lalu juga pada industri descaling, maka ekstrak gulai ini sangat potensial diaplikasikan secara nyata pada industri yang memang rutin melakukan pembersihan kerak baja dengan menggunakan asam. Dan yang terakhir, life cycle extension. Pada akhirnya, ini adalah tentang memperpanjang umur operasional infrastruktur vital dan juga menekan kerugian finansial triliunan rupiah akibat korosi. Sebagai penutup, ada 4 simpulan utama dari kerja praktek ini. Yang pertama, ya, proses maserasi etanol terbukti efektif mengekstrak senyawa aktif pulai Waigeo dengan rendemen memuaskan sebesar 20,96%. Lalu, ekstrak ini juga sukses menekan laju korosi baja dalam larutan HCl 0,1 m secara ekstrim dari 5,040 mm per year ke zona aman turun jauh hanya eh, laju korosinya 0,848 mm per year. Lalu dari sisi tingkat perlindungan yang dihasilkan dari ekstrak pulai ini bisa mencapai efisiensi sebesar 83,17% dan ini luar biasa. Dan analisis elektrokimia membuktikan bahwa ekstrak pulai beroperasi sebagai mixed type inhibitor yang dimana dia memblokir reaksi kerusakan di anoda maupun di katoda secara simultan melalui pembentukan lapisan pelindung adsorpsi.
Nah, riset ini memang masih perlu terus dikembangkan karena kerja praktek ini masih sangat awal sekali ya. Jadi, misalnya untuk konsentrasi bisa ditambah beberapa konsentrasi, variasi ya, karena kemarin baru di 500 ppm, sehingga kita bisa mengetahui di konsentrasi berapa optimumnya ekstrak pulai ini mampu menekan laju korosi. Selain itu perlu ekspansi lingkungan ekstrim ya, dengan variasi konsentrasi HCl misalnya bisa ditambahkan 0,5 molar dan juga kondisi di 1 molar ya. Begitupun variasi suhu yang sesuai dengan kondisi nyata di industri ya, misalnya 40 derajat, 50 derajat Celcius dan sebagainya. Nah, untuk karakterisasi sendiri, maka beberapa karakterisasi perlu ditambahkan, misalnya electrochemical impedance, untuk mengetahui seberapa resisten atau tahanan yang terbentuk dengan penambahan ekstrak pulai ini dalam laju degradasi pelat baja. Begitupun kita perlu mengetahui perbedaan morfologi antara material atau pelat baja yang dilindungi oleh ekstrak pulai dengan yang tanpa perlindungan. Dan ini bisa menggunakan scan elektron mikroskop ataupun FISEM ya. Begitupun untuk gugus fungsinya, maka kita bisa karakterisasi FTIR sehingga bisa diketahui gugus fungsi apa saja yang terkandung dalam ekstrak pulai dan bahkan kalau kita ingin mengetahui senyawa apa yang paling berperan dalam sebagai inhibitor korosi, maka perlu dilakukan pengujian GC-MS. Demikianlah presentasi hasil kerja praktek yang dapat saya sampaikan. Sepenutup, korosi mungkin merupakan proses alamiah yang memang tidak bisa kita hentikan sepenuhnya. Namun melalui inovasi yang selaras dengan alam, maka laju korosi, dapat kita kendalikan. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.